Businessman Opinion. Oke, mitra bisnis, kembali Businessman Opinion kami hadirkan dan kembali diajak Anda untuk gabung juga di sini. Layakkah menurut Anda Presiden kedua RI Soeharto menjadi pahlawan nasional? Karena Partai Golkar, PSI dan Partai Nasdem mendukung Presiden kedua RI Soeharto menjadi pahlawan nasional. Alasannya, jasa-jasanya dalam membangkitkan perekonomian, pembangunan bangsa hingga swasembada pangan. Nah, gimana komentar Anda? Silakan langsung ke line telepon kami 5091887 atau WhatsApp call 0816 924 ya. Kita tunggu lagi opini-opini dan komentar-komentar Anda, mitra bisnis. Iya, ini sih sebenarnya isu ini kan udah lama ya. Prabowo itu memang mau pahlawankan mantan mertuanya itu gitu loh. Ya, jadi kelihatannya kali ini sengaja dia buat lagi sejalan dengan kita lihat Fadlizon juga kan ditaruh sebagai menteri urusan kebudayaan dan makanya sejarah di otak-atik lagi sama dia, ingin membuat sejarah versinya mertuanya itulah Soeharto. Jadi banyak memutarbalikan juga sejarah yang sebenarnya gitu. Siapa yang sebenarnya salah, siapa yang benar, itu juga sama dia disembunyikan gitu loh. Terutama berkaitan sama ya sejak PKI dulu tahun 65 ini kan seolah-olah apa-apa yang berbau Cina ini kan dilarang. Nah itu kan adalah debutnya Orde Baru juga. Jadi bahkan pahlawan-pahlawan yang ikut berjuang dari keturunan Cina pun juga itu seolah-olah dianulir gitu ya kan. Dan ironisnya lagi, ya coba deh, itu juga ada narasumber ini nggak yang Insinyur Azmi Abu Bakar itu, beliau kan ini pemerhati sejarah Tionghoa peranakan. Nah itu tahu persis juga beliau, mayoritas penyebar agama Islam di Indonesia kan ternyata orang Tionghoa gitu loh, turunan Tionghoa dari Wali Songo itu, mayoritasnya loh, lebih dari separuhnya, 5-6 orang. Tapi kan itu kan semua dikaburkan semua sejarahnya sama mertuanya Prabowo ini. Dan bukan tidak mungkin juga ini, ngomong-ngomong ini sekedar pengalihan isu juga nih biar masyarakat berpolemik gini-gini, buat mereduksi isu-isu yang berkaitan sama Mulyono CS yang lagi jadi sasaran tembak gitu loh. Banyak curat marutnya ini, kebijakan-kebijakan publiknya, para menteri-menterinya itu, termasuk dirinya sendiri dan anaknya yang soal terkait sama ijazah gitu loh. Ya pokoknya ini serba ada invisible hand juga yang bergerak memang mengarahkan supaya terbentuk memecah ombak gitu loh. Jadi biar ombak-ombak yang tadinya ngumpul di salah satu sektor gitu, misalnya soal ijazah, akhirnya jadi bisa ngalir ke yang lain-lain juga. Jadi pecah konsentrasi netizen masyarakat. Nah, kembali ke soal pahlawan ini, kalau memang Soeharto itu membangun, memang itu betul, ada pembangunan, ada segala macam jasanya juga gitu-gitu. Ada, tapi kita ingat beliau itu presiden. Nah, namanya presiden itu tugasnya lah, sudah menjadi tugasnya, sama aja kayak sekarang Mbak Mary ini sekarang jadi CEO satu perusahaan kan, memajukan perusahaan, menciptakan kesejahteraan ini ya udah selayak dan sepantasnya, Anda dibayar kok ya kan untuk jadi itu tugas fungsinya. Jadi yang namanya pahlawan bukan sekedar fungsi gitu loh. Pahlawan itu bukan karena dia kerjakan begitu terus berhasil terus dibilang pahlawan. Enggak, pahlawan justru yang tidak terikat dengan tetek bengek yang gitu-gitu, bukan dari bukan siapa-siapa, tapi dia berjuang untuk kemaslahatan umat banyak. Nah itulah baru kita sebut pahlawan gitu loh. Kalau karena fungsi, sekarang kita contoh, kalau misalnya Soeharto bisa jadi pahlawan, ya Marcos pahlawan lah, presiden Filipina. Buktinya enggak, apalagi bahkan sekelas Mahathir Muhammad pun juga nggak pahlawan, gitu loh. Jadi kalau pemimpin negara nggak bisa lah kita sebut, kecuali ya kayak Bung Karno itu kan dia proklamator pertama, awalnya menggagas gini, mempersiapkan segala macam bla bla, itu wajar karena founding fathers awal. Tapi after that itu nggak bisa, cukup disebut dengan sekarang sebutan presiden 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu udah lebih dari cukup penghargaan begitu. Harusnya tetap nggak perlu itu pakai gitu, tetap aja mantan statusnya. Kok kita jadi kayak sindrom presiden 2, 3, 4
5, 6 sebutan-sebutan gitu di media. Apa itu konyol? Seolah-olah Indonesia punya presiden banyak. Ya kan? Sama kayak ketika Anda jadi direksi di CEO, direktur 1, direktur 2, direktur 3. Itu kan kita bicara kalau begitu adalah jabatan eksekutif yang masih menjabat. Kalau yang udah nggak menjabat, mantan lah. Gitu loh. Iya. Disebutnya mantan presiden RI ke-7, mantan presiden RI ke-6, 5. Tetap ada mantan. Masa mantannya dihilangin? Itu kan ambigu jadinya. Benar. Iya kan? Ada direktur 1, direktur 2, direktur 3, ntar itu begitu terus. Yang mantan-mantan muncul lagi semua. Konyol emang nih Mulyono. Ya, makasih gitu aja. Iya, ya itu kan bukti udah nyata kan. Akhirnya ada demo 98. Udah itu ya bisnis dari mereka kan dari cendana gitu. Jadi banyak juga ada nepotisme juga di sana. Udah itu kan kayak emang pemilihan kan diatur kan. Dia posisinya di tengah. Ya kan kertas suaranya gitu. Jadi cuma 3 partai waktu ya, itu 1, 2, 3 ya. Kalau saya lihat sih ya ada bagusnya stabilitas politik kan. Cuman orang nggak bisa bersuara, kalau bersuara hilang gitu. kayak gini kita sekarang gini ngomong nggak bisa ini ya kan. Zaman dulu mah udah langsung. Okay. Ya udah itu kan ada yang kayak preman-preman tuh ya. Apa sih? Petrus hilang. Itu hilang, tiba-tiba hilang. Ya kita nggak bisa bilang negatif, ada positif. Tapi kalau pahlawan itu menurut saya terlalu belum sih kalau menurut saya ya, karena positifnya ada, negatifnya ada gitu. Kalau mau pahlawan itu menurut saya biasa yang mengorbankan nyawanya atau dia punya dedikasi, dia nggak punya tujuan untuk diri sendiri. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kalau dikasih ini dibikin patung, saya sih setuju aja. Setuju Mbak Nena? Bagus. Bikin patung. Biar jadi alasan demo lagi. Kalau menurut Pak Teddy siapa yang pantas disebut pahlawan? Ayo. Aduh, saya nggak tahu detailnya. Yang mengorbankan nyawa, Mbak Nena. Itu karena kan kalau sekarang kan kayak penghargaan ya di ini Pak Presiden sekarang kan ngasih yang korupsi aja dapat ya, kalau nggak salah waktu itu. Iya, jadi kayaknya terlalu gampang ngasih gelar itu. Ya, saya takutnya gini, kita kalau cari di internet itu ntar semua keluar dia. Orang luar negeri nganggapnya itu benar pahlawan gitu loh. Padahal dia orang nggak ngerti kondisi dalamnya atau nggak ngalamin kayak kita. Takutnya orang luar negeri ya ikut-ikut aja dari berita yang didapat di internet. Nah itu kayak pencitraan gitu loh. Jadi maksud saya nggak gampang lah kasih gelar pahlawan gitu. Ya kan banyak juga yang pahlawan yang nasibnya kayak ekonominya sulit gitu kan. Mereka ya mungkin yang pantas disebut pahlawan sih. Kalau ini kan kayak udah jadi memperkaya diri gitu loh. Kalau saya sih nggak setuju. Oke. Tapi kalau pembangunan patungnya setuju, bangun aja, nggak apa-apa. Oke. Bang, yang begini ya dari dulu diungkit-ungkit ya masalah pahlawan ya. Sebenarnya kalau kita bilang pahlawan itu seharusnya ya, yang tadi Ko Ansel bilang itu, saya pernah dengar konten kreator ya. Sebenarnya inisiatif dari G30 SPKI itu siapa sih kan gitu ya. Iya, jadi kalau dibilang pahlawan, dari mana dia pahlawan? Nah, sementara kalau kita lihat kenapa nih kayaknya bisa harus jadi pahlawan gitu. Di akhir ending ceritanya kan kacau balau kan. Tapi pahlawan itu dari awal bagus sampai endingnya kan bagus, itu baru dikenang bagus kan gitu. Nah, jadi pertanyaannya gini, 3 partai ini menggolkan itu untuk apa? Nah, kasus ini udahlah, masalah ini nggak usah diungkit-ungkit lagi, tutup buku aja udah. Dari dulu kan memang masyarakat kan nggak setuju kalau nomor 2 ini
presiden nomor 2 ini dijadiin pahlawan, kenapa sekarang Fadil John kok ngungkit-ngungkit lagi lu gitu? Nah nanti kan diresmiin sama Pak Prabowo tuh. Sementara kan presiden nomor 2 ini kan mantan mertua, orang Golkar juga lagi. Nah jadi kita lihat aja nanti endingnya, tapi nggak masalah sih mau dijadiin pahlawan atau kagak, orangnya udah nggak ada ini kan begitu. Kalau langsung nggak begitu, dia nggak ada ini, nggak ada fungsi juga buat apaan kan begitu. Yang penting masyarakat rakyat udah pinter-pinter lah. Kalau memang dia diangkat jadi pahlawan, ya udah itu pasti kerjaan mereka orang semua. Ini memang sudah berapa tahun ya di isu ini dimunculkan terus-menerus oleh pendukung dari Soeharto. Sebetulnya memang tidak menutup mata bahwa Soeharto punya jasa, betul ya, terutama membalikkan kondisi ekonomi dari yang inflasinya sampai ratusan persen dan bisa bertumbuh, itu betul. Nah, setiap orang juga punya sisi negatif. Gampangnya gini, kalau kita timbang, kok sepertinya ini subjektif ya menurut saya, kok lebih berat negatifnya, ya. Memang apa yang dilakukan Soeharto itu untuk menstabilkan politik itu oke, betul. Tujuannya betul, tapi caranya kalau menurut saya kurang tepat, ya. Kalau kita ngomong politik aja lah, berapa banyak orang yang bertentangan secara politik dia itu dihilangkan, banyak. Bahkan jenderal-jenderal, orang-orang yang lebih sepuh, lebih tua pun juga disikat sama dia. Orang yang mengkritik dia secara ekonomi akan dihabisi. Itu kita belum melihat yang receh-receh lah ya, kasus Tanjung Priuk, Marsina dan sebagainya, ya. Belum lagi kita tahu ya, pada saat itu yang namanya orang keturunan Tionghoa itu tidak boleh masuk militer, tidak boleh masuk kepolisian, apalagi pemerintahan. Mau masuk daftar di perguruan tinggi negeri pun dibatasi, ya, bahkan mungkin sampai sekarang, ya. Itu adalah warisan dari Soeharto, ya. Kita tidak boleh merayakan ini dan itu dan seterusnya. Kemudian kalau kita mau lihat lebih jauh, lihatlah keturunannya sekarang. Apakah ada yang bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia selain rusak warisannya, ya? Tuh, ya. Kita tahu semua anaknya itu kaya semua, tapi untouchable, ya, tidak pernah bisa disentuh oleh hukum, kecuali waktu itu Tommy ada masalah apa itu ya, membunuh jaksa atau apa ya. Tapi kita semua tahu bahwa kekayaan anak-anak Soeharto itu diperoleh dengan cara yang nggak baik. Coba yang nggak ngerti, pengusaha-pengusaha yang diperas sama dia. Tapi semua orang tutup mulut, tutup mata, ya. Nah, dengan kerusakan yang demikian yang diakibatkan sampai sekarang, mungkin juga cucunya pun juga mungkin melakukan kerusakan yang sama, ya. Tapi kita tidak pernah tahu karena tidak pernah diekspos. Kemudian Pak Harto akan dijadikan seorang pahlawan, ya. Kalau mau jujur ya, negara-negara asing yang melihat masalah HAM, masalah korupsi itu bisa menempatkan Soeharto di tempat yang cukup atas, ya. Nah, apakah bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia tidak akan malu? Ya, itu yang perlu dipikirkan. Kemudian kalau Golkar mendukung, ya normal lah ya. Golkar pun juga banyak ya persentuhan dengan mungkin bukan persentuhan, tapi banyak sekali diuntungkan. Ya, sebetulnya Golkarnya itu nggak masalah, tapi orang-orangnya yang sudah banyak persentuhan dengan Soeharto dan keluarga keturunannya, ya, kroni-kroninya itu sangat-sangat diuntungkan. Nah, saya agak kecewa dengan PSI. Apakah benar PSI mendukung? Ya, itu pertanyaan besar.
kalau memang PSI mendukung, sepertinya akan banyak masyarakat yang kecewa. Ya, kita tunggu klarifikasinya. Oh, PSI gila apa tuh? Gila nama gitu, pahlawan-pahlawanan lah. Gila, mendingan beresin tuh koruptor juga masih banyak. Dulu waktu Pak Harto juga banyak kan koruptor. Nah, terus diintimidasi tuh orang Tionghoa. Nah, iya. Nggak, kayaknya sih nggak tepat. Kayak gitu aja. Paling penting ya ngurusin yang nggak ada kerjaan tuh, kayak gitu-gitu kan. Apa ya, kalau cari kerjaan gitulah pokoknya. Nah, itu berasanya mesti naik terus. Bensin apa kayak gitu lebih penting. Ngapain ngurusin pahlawan melulu. Gila pahlawan. Oke deh, gitu aja. Memang Sontoloyo lah, saya bilang ya dulu. Ya Sontoloyo, Pak Lijon, ini kerjaan Pak Lijon nih, merubah sejarah. Ini mental politisi kita ya, ketika dikasih jabatan publik, punya wewenang, punya otoritas, itu mentang-mentang. Kita lihat aja banyak pejabat yang begitu jadi, istrinya melancong ke London kemana, dia tulis surat dengan kop surat kementeriannya, suruh kawal, suruh fasilitasi. Coba, memangnya ini duit nenek moyang lu? Ini kan uang rakyat. Lu suruh pejabat di sana, kedutaan, suruh kawal. Memang fakta. Itu mental pejabat kita yang bikin malu ya. Kenapa kita nggak bisa maju ya? Karena gitu. Begitu dia berkuasa, Pak Lijon mau bikin sejarah dibelok-belokin. Nggak ada perkosaan, nggak ada kerusuhan. Nggak ada kerusuhan, lu nggak bakal jadi pejabat, bos. Pak Harto mungkin masih kuasa atau anaknya berkuasa. Karena Anda reformasi baru sampai sekarang. Jadi gini-gini tuh historius. Jadi orang-orang yang begini dikasih jabatannya begitu. Bentang-bentang sama pejabat baru kalau jadi, si kaya. Ya, nggak kaya nggak rela. Ini otak dari mana? Ini dia kan nggak pedulin dengan zaman reformasi. Kalau gitu semua aktivis reformasi yang berkorban ya, itu apa artinya? Artinya penjahat semua. Kalau Pak Hartonya pahlawan, begitu. Belum dia bilang itu nanti juga Marsina mau dijadikan pahlawan. Nah, Marsina mati gara-gara zaman dia, rezim dia kok. Karena dia protes upah buruh segala macam, dia dimatikan. Begitu kejam. Itu cuma satu kasus, banyak sekali. Ketika orang di Kedung Mombong nggak mau pindah, dia sebut di situ banyak orang PKI, terus digusur. Kalau ada yang beda pendapat dengan dia bilang tidak Pancasilais, gebuk. Nah, Pancasila jadi alatnya dia buat gebuk orang. Begitu pahlawan. Ya serba susah lah ya. Ini Pak Lijon berkuasa sih, jadi suka-suka dia. Apalagi ini mertuanya Bapak Presiden. Jadi istilahnya ya haji mumpung, angkat semua. Kita itu ya rakyat lihat aja lah. Mereka itu berkuasa juga ada masanya ya. Nanti turun jadi apa? Cuma susah ya sebenarnya. Kita ini berpemerintah dari dulu, mungkin 50 tahun lalu udah keadaan mentalnya kayak begitu, nggak berubah-ubah ya. Coba kalau ditelusuri sejarah dulu, itu Rendra tulis Rajak Sebatang Lisong itu kan udah jelas mendeskripsikan zaman itu juga pemerintah sudah bobrok ya. Ada cukong yang berak di kepala pejabat ya. Ini sajaknya dia ya. Kemudian ada anak 8 juta anak-anak tidak
bersekolah. Kan mau mirip-mirip, nggak ada ininya, perbaikannya cuma ya barang motor makin banyak ya. Tapi ya hutang negara juga makin banyak. Jadi gitulah ya, kita ini nggak belajar dari sejarah, malah mau diingkari, mau ditulis ulang yang bagus-bagus. Ya makanya itu bangsa kita susah untuk belajar menuju yang lebih baik. Mestinya kan sejarah itu dipelajari ya, diajarkan. Oh ini dulu banyak salahnya ya, salahnya di sini-sini. Walaupun memang jasanya juga ada, tapi salahnya ditunjukin supaya ke depan jangan berulang. Anak presiden itu jangan dikasih privilege ya, jangan itu jadi konglomerat modal dengkul. Modal bapaknya ngomong semua itu, semua pengusaha kan ya seneng aja bisa kerja, bisa kolaborasi sama anak presiden, gimana nggak mau ya. Nah ini kan sekarang mau ditiru nih ya kan, minimal periode sebelum sekarang ini kan juga jelas tadinya dagang pisang ya, dagang apa itu tutup semua tuh. Yang pisang goreng sama apa tuh, catering tutup tuh, malah jadi pejabat semua. Ya itulah ya, modal dengkul semua, modal bapaknya presiden semua jadi pejabat. Iyalah gitu, itu saya kira mungkin masih susah berubah. Kita rakyat terkondisi sudah maklum dengan keadaan gitu ya, kita pelan ludah. Ini yang mengusulkan siapa ya, saya bingung. Ada lain lagi yang lebih berharga selain dia lah karena untuk untuk dikumpulkan sebagai seorang pahlawan nasional itu kan harus ada kriteria, beberapa kriteria yang minimal harus dipenuhi Mbak ya. Ya misalnya kayak Pangeran Diponegoro, Soekarno segala macam itu kan mereka ada kriterianya. Kalau nggak salah itu ada sebuah lembaga khusus ya dulu, kalau nggak salah siapa ya, saya lupa deh, pokoknya ada yang menghitung sama mengkalkulasi kriteria seperti apa. Nah kalau sudah di saat memenuhi kemudian dirapatkan, termasuk rapat dengan, kalau nggak salah itu bukan presiden, DPR ya kalau nggak salah, pokoknya antara lembaga itulah. Nah setelah disepakati barulah kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sedangkan kalau itu Pak Harto kan pahlawannya hanya sekedar pemerintah selama 32 tahun ya, dalam tanda kutip ya. Selama itu betul loh Mbak, bukan selama ini. Karena kalau pemerintahnya mungkin 10 tahun atau 15 tahun ya saya yakin dia bisa memerintah selama 32 tahun, karena ada itu tadi ya, karena ada tekanan ke masyarakat. Jadi dia menekan ke masyarakat supaya dia harus dipilih ulang gitu loh. Jadi macam paksaan gitu ya kan. Sebenarnya kalau kemarin itu pemerintahnya berjalan sesuai dengan seperti sekarang ini ya, secara fair, saya yakin sih paling banter ya 10 tahun 15 tahun nggak akan lebih. Apalagi zaman itu kan korupsinya lebih banyak daripada sekarang. Jadi saya bilang sih ini sih mungkin di para badan atau dewan yang mengusulkan hal seperti ini mendingan mengusulkan hal lain aja deh yang lebih penting daripada pemberian gelar pahlawan negara. Karena sesungguhnya sih pahlawan tuh nggak ingin diakui sebagai pahlawan. Banyak kok guru yang kan dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ya kan. Walaupun jasanya sih sebenarnya ingin dihargai dengan amplop. Maaf lah ya, nggak apa-apa nih. Karena memang ternyata ada ya. Ada nilai-nilai tertentu ya yang mereka dapatkan menjadi seorang pahlawan nasional itu ya. Jadi kalau saya rasa sih ini Pak Harto ini belum memenuhi nilai tersebut deh Mbak. Ini karena semacam ada aja dari keluarga dekatnya, entah itu menantunya, orang-orang yang selama ini merasa dikasih jasa atau anggota lain, saya juga nggak tahu ya. Cuman sebisa mungkin janganlah dikasih gelar pahlawan dulu, karena belum mencerminkan sebagai kepribadiannya, perbuatannya, jasanya juga cerminan sebagai selayaknya seorang pahlawan. Kayak
disandingkan seperti Pangeran Diponegoro, apalagi Jenderal Sudirman ya kan, yang apalagi Pak Soekarno yang telah memerdekakan bangsa NKRI ini. Iya, kita cukup mencatat Presiden Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Tidak perlu diangkat menjadi pahlawan. Kalau enggak repot nantinya terlalu banyak pahlawan. Jasa beliau besar dalam membangun Indonesia, tapi dalam merusak juga tidak kecil. Jadi jangan dijadikan pahlawan. Cukup dicatat sebagai Presiden kedua. Seumur hidup nama itu akan dikenal di seluruh dunia sampai selama bumi Nusantara masih ada. Jadi itu penghargaan yang istimewa sekali. Toh dengan demikian juga keluarga dan sebagainya masih menikmati sisa-sisa kejayaannya. Ya nggak usah cari nama. Beliau sendiri mungkin nggak mau juga diangkat jadi pahlawan, karena merasa sudah melakukan yang terbaik dalam versinya masing-masing. Terima kasih. Jelimetnya dengan urusan negara yang lugar, yang di depan mata tuh masalah negara tuh udah sejelimet itu gitu loh kan. Ya, maksudnya kenapa harus emang nggak ada pahlawan lainnya selain Soeharto ya? Gitu loh. Soalnya buat apa ya? Maksudnya kita jangan ngeliat jasanya juga, tapi kan ngeliat semua yang berhubungan dengan lingkarannya dia gitu loh. Ada Harmoko-nya, ada anaknya. Itu kan lingkaran setan korupsi semua. Gitu loh. Itu gimana gitu loh. Ya kan kita juga tahu kalau Golkar itu adalah kendaraan partai politiknya Soeharto zamannya dia. Gitu kan. Apa pantas gitu loh dijadikan sebagai pahlawan. Ya kan. Ya kan, ketara banget kalau zamannya Soeharto tuh ABS banget gitu loh. Ya kan, semua dikontrol. Makanya kenapa Harmoko tuh nggak pernah turun-turun dari zaman terakhir doang dia turun tuh jadi menteri penerangan. Nah, ya kan, makanya saya dibilang semua tuh benar-benar dikontrol. Udah kayak kita tuh jangan dibilang enak zamanku ya. Secara kontrolnya iya betul enak zamannya Soeharto. Tapi secara kita kan juga nggak tahu bahwa di zaman Soeharto tuh banyak yang bisa dibilang orang tuh hilang. Iya. Cuman kan karena beritanya itu newsnya di tangan Pak Harmoko, kan santai semua, nggak ada beritanya. Gitu loh. Jadi yang mengidekan bahwa dari Partai Golkar orang yang bilang ini ada Soeharto sebagai pahlawan nasional, coba deh ditelaah dulu gitu loh. Waktu itu bahkan media dibungkam ya pada saat zaman itu. Betul. Apakah perlu saat ini untuk menyatakan bahwa itu ada pahlawan nasional? Apakah setiap tahun itu nggak ada pahlawan? Maksudnya kan nggak perlu juga identiknya dengan 10 November itu kita nggak harus pahlawan ya gitu ya. Coba deh pahlawan yang lain gitu ya benar-benar berjasa. Kan maksudnya gini, pahlawan itu kan nggak perlu harus dari orang di atas. Yang benar-benar veteran perang itu kan juga pahlawan gitu loh. Kenapa nggak itu yang di yang kesetaraan hidupnya tuh di bawah mereka gitu, di bawah Soeharto. Yang cucunya sekarang bisa dibilang Tommy segala macam kan berkeliling harta. Gitu loh. Kenapa nggak itu yang diurusin gitu loh. Veteran tadi gitu kan. Terus kedua kenapa juga yang dibilang tuh partai ini orang-orang atlet nasional yang berjuang untuk Indonesia ya. Gitu loh. Kan itu juga pahlawan gitu loh. Ya kan guru-guru ngajarin anak-anak segala macam pahlawan tanpa itu kan dibilang pahlawan tanpa jasa. Kenapa nggak itu juga diperhatikan lebih diangkat gitu loh. Hanya jangan cuma wacana aja, tapi giliran yang berhubungan dengan partai politik langsung ketok palu gitu loh. Ya kan, saya bukan apa ya percaya ya kita meskipun kita berbacot ria di sini ya didengar tetap aja akan ketok palu bahwa nanti akan diangkat kecuali ya misalkan ya dalam tanda petik ada Pak Prabowo demi sama keluarga Soeharto mungkin nggak jadi gitu kan. Gara-gara pertengkaran antar bapaknya dia sama Pak Harto kan masalah kasus apa gitu saya lupa gitu kan makanya dia dipecat dari kasus nggak sebahasa gitu kan diundur dari kabinet segala macam. Menurut saya peristiwa turunnya seorang Soeharto itu yang membuat dirinya tidak layak. Peristiwa turunnya, saya kira kita usia yang cukup senior kita tahu peristiwa waktu dulu yang namanya kita pemilu. Dulu kan ada istilah yang disebut luber ya. Langsung apalah bebas rahasia. Ya. Sebenarnya waktu kita melakukan pemilihan umum periode-periode yang awal-awal itu tersedia hanya 3 partai dan semua orang tahu coblos itu akhirnya menang kuning.
Nah, inilah titik zaman Pak Soeharto yang disebut Orde Baru, ya toh. Kemudian juga kita yang umur mungkin tahun 90-an, kita udah usia sekitar 30-an, 40, mungkin kita tahu peristiwa yang begitu menghancurkan nama Indonesia. Pada zaman-zaman yang udah dikatakan sebenarnya nggak boleh terjadi, tetapi terjadi pembiaran 98. Saya yakin di sini juga masih banyak waktu itu kita harus menjaga komplek kita harus menjaga wilayah kita berhari-hari. Dan sampai peristiwa seorang yang namanya Soeharto turun dengan cara yang seperti ini. Pertanyaan besarnya, apakah cara turun yang begini itu layak diberikan ke seorang pahlawan nasional? Silakan. Ya. Dan saya ingin garis bawahi, seorang Menteri Kebudayaan yang sekarang, Fadly Zon ya kalau nggak salah ya. Saya pikir peristiwa yang dia mengatakan tidak ada yang pemerkosaan di peristiwa, coba mengaburkan sejarah. Yeah. Apakah beliau sekali ini, saya nggak tahu yang usul Soeharto jadi pahlawan nasional itu siapa ya? Apa dari Kementerian Kebudayaan juga atau dari mana ya? Kalau sampai Kementerian Kebudayaan mengusulkan itu, coba mengaburkan sejarah yang terbesar juga. Jadi tidak layak. Menurut saya tidak layak. Seorang pahlawan nasional, kalau kita dulu sekolah SD, kita menjadikan dirinya untuk bangsa dan negara, bahkan kami darah. Dan setelah meninggal baru tercatat. Apakah perlu seorang presiden di Indonesia itu memberikan status diri dia sebagai pahlawan nasional keluarganya? Apakah perlu? Dan dia menjalankan tugas dia, memang dipilih untuk menjalankannya. Jadi kalau menurut saya, siapapun jadi presiden tidak perlu dapat gelar itu. Tidak, karena itulah tugas dia. Di dalam perjalanannya itu begitu banyak peristiwa mengatasnamakan politik dan lain-lain, merugikan rakyat begitu banyak. Tentu kita maunya dia membangun. Jadi seorang presiden, apapun statusnya, tidak perlu, entah seorang Soeharto atau siapapun, menurut saya nggak perlu diberikan gelar pahlawan nasional. Kalau beliau ingin menjadi pahlawan nasional, cukup aja setelah meninggal dimakamkan di Taman Pahlawan, otomatis dapat gelar seorang pahlawan. Cukup gitu aja. Saya kira gitu aja, karena itulah tugas dan kedaulatan di tangan rakyat. Mereka itu menjalankan tugas roda pemerintahan, bukan untuk menjadi pahlawan. Karena mereka disumpah di atas kitab suci kepercayaan mereka untuk menjalankan tugas ini. Apakah layak? Jadi setelah mendekati 10 November ini diangkat lagi, ya saya pikir adalah pihak tertentu yang berusaha untuk menjadikan nama Soeharto seperti itu. Dan menurut saya tidak. Iya, kalau layak atau tidak layak kan subjektivitas ya, ya. Tapi memang kita harus fair, kita harus objektif ya, kita flashback ke belakang. Kalau Bapak pembangunan nasional oke. Ya, tapi memang sebetulnya Mbak, 32 tahun menjabat, ya kita realistis lah ya. Kalau bisa membangun A, B, C, D itu sudah kewajiban setiap presiden, ya. Jadi mantan presiden siapapun itu sesuai amanat konstitusi 1945 wajib memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan, menciptakan perdamaian dunia. Jadi kalau bisa swasembada pangan ya memang sudah kewajibannya, ya. Jadi kalau saya rasa lebih pantas Bapak Pembangunan Nasional. Kalau pahlawan nasional mungkin kriterianya, pertimbangannya kalau wong Jowo kan golek jodoh aja bibit bobot bebet, ya. Jadi saya rasa kalau menurut sudut pandang saya belum lah. Ya. Jadi, pahlawan itu seseorang yang doing something tanpa butuh apresiasi, barangkali begitu ya kalau kita terjemahkan ya. Jadi tidak ada keuntungan pribadi, harusnya begitu bukan? Banyak pahlawan yang tidak tercatat, Mbak. Contoh, pahlawan tanda jasa, guru-guru honorer yang cuma gajinya ratusan ribu, tidak mementingkan memperkaya kepentingan pribadi, ngajar di daerah tertinggal. Itu pahlawan yang sesungguhnya, justru pahlawan tanpa tanda jasa ya. Tidak tercatat. Yes. Jadi kalau yang sudah harta turunannya 7 turunan 8 tanjakan, ya udah, ya itu udah inilah ya. Ya apa itu
lumrah disebut pahlawan gitu ya. Jadi bayangkan dari setiap RI 1 ya, mantan presiden kita di era sebelumnya itu banyak plus minusnya karena tak ada gading yang tak retak. Pasti ya. Tapi kalau ini bisa maju, ini ya sudah kewajibannya kok, kan mereka dibayar dari APBN, digaji. Jadi saya bingung ya kalau ini keberhasilannya oke lah, itu prestasi, memang itu salah satu kewajiban yang harus dilakukan gitu ya. Gunanya dipilih ya untuk memajukan bangsa ini karena Anda sudah dibayar juga dari APBN gitu kan. Jadi kalau pahlawan nasional masih jauh, Mbak. Contoh lagi pahlawan yang tidak tercatat, ini malah mencerdaskan loh, Mbak, dengan apa, memberikan protein. Nelayan itu tidak tercatat loh. Bagaimana Mbak dengan perlengkapan sederhana ya perjuangan mereka untuk menaklukkan lautannya. Nenek moyang kita pelaut, tapi itu apa? Mereka menyajikan ikan-ikan mahal di restoran, ya kan? Harganya bisa aduhai. Itu pahlawan tidak tercatat karena tidak mementingkan apa yang bangsa berikan kepada saya, keluarga saya dan turunan saya. Ya, tapi apa yang bisa saya korbankan untuk bangsa dan negara. Mungkin mereka tidak punya harta, Mbak, itu pahlawan. Banyak yang tidak tercatat, Mbak, saya rasa. Ya, jadi ini masih, ya cobalah bercerminlah, apa masih pantas gitu loh, ya. Ya, jadi kalau menurut saya Bapak Pembangunan Nasional masih bisa. Mungkin begitu. Saya nggak tahu ya, tapi maksudnya gini loh, pahlawan itu kan konotasinya adalah seseorang yang banyak melakukan kebenaran, kebaikan dan kebenaran untuk rakyat dan untuk orang banyak lah gitu loh. Terutama untuk negara sebenarnya kan. Targetnya kan seperti itu. Malah menurut saya ya kayak Bapak Abdul Rahman Wahid itu layak dibilang pahlawan. Kenapa? Memang dia membela hak asasi orang, manusia kan. Menurut saya dia layak jadi pahlawan menurut pikiran saya. Kalau Pak Harto ya saya tidak bilang layak, tapi ya bolehlah. Tapi syaratnya satu, buktikan dulu surat Super Semarnya itu ada di mana. Nah, sekarang kalau Super Semarnya tidak ada, berarti apa yang dulu sejarah yang dilakukan itu, yang katanya pengalihan wewenang apa berikan perintah apa semua, kan itu bullshit sebenarnya. Lah, ini aja nggak clear. Ada sejarahnya tapi nggak ada buktinya karena suratnya nggak ketemu sampai sekarang. Itu kan omongan doang berarti kan, omongan doang, nggak ada buktinya nih. Apalagi kalau kita mau ngomong, kenapa sih sebenarnya G30 SPKI itu ketika betul G30 SPKI, kalau jika benar kalau G30 SPKI yang merancang ini, kok pemimpinnya pada bingung sih? Tidak ada koordinasi. Nah ini harus jelas. Kenapa? Siapa yang membunuh ini penjahat jenderal-jenderal ini? Ini skenario seperti apa? Nah ini kan tidak jelas, tidak clear sebenarnya. Ini kan dan menurut saya ya orang yang meninggal akibat G30 SPK itu banyak sekali, banyak. Bukan hanya yang meninggal ya, bahkan orang-orang yang akhirnya teraniaya, hidupnya tersandra, masa depannya itu banyak banget. Ketika anak Anda dicap PKI, maka itu sampai cucunya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Lah itu dia. Nah ini jadi masalah. Lah ini yang bertanggung jawab siapa? Semua harus dikelirkan. Sejarah nggak boleh lupa hal-hal seperti ini. Anda yang ngusul-ngusulin ini nggak boleh lupa bahwa ini ada problem yang dulu ada, ini jangan dilupakan gitu loh. Jangan berpikir hanya ini kebaikan apa semua. No. Itu kebaikan itu selimutnya banyak banget gitu loh. Kasat mata kebaikan aja itu banyak kejahatan dalam hatinya kita tidak tahu. Menurut saya sih gitu. Jadi saya kira ini sejarah harus dikelirkan dulu sebelum untuk mencetuskan pahlawan itu, sejarah dikelirkan dulu, saya kira menurut saya. Menteri Kebudayaan dia sendiri saja bermasalah. Jadi dia punya literasi, dia punya backgroundnya itu sendiri. Masa seorang menteri yang mengatakan mengaburkan sejarah itu mau mengajukan untuk memberikan pahlawan nasional kepada seseorang? Itu background latar belakangnya itu sudah menjadi tanda tanya, 5 buah tanda tanya besar sudah
bukan jempol tapi tanda tanya besar. Oleh karena itu seseorang yang nilainya plus mau memberikan sesuatu yang nilainya minus besar mau memberikan yang nilai plus itu kan tidak layak. Dari background saja itu tidak layak dan tidak boleh, dan mengaburkan sejarah. Background dia apa? Kontribusi dia apa kepada Indonesia, kepada bangsa, kepada rakyat khususnya. Jadi jangan ada kepentingan sendiri, membela sendiri. Jadi saya lihat ya Bu Nena ya, menteri sama pejabat-pejabat itu, dia itu naik 5 tahun, setiap era itu ganti. Mereka itu orang-orang kan ganti, orang-orang ganti, pejabat ganti, presiden ganti, wapres ganti. Ternyata masing-masing membawa kepentingan-kepentingan. Jadi begitu si A naik, dia ada kepentingannya, si B naik ada kepentingannya, sehingga yang dibela itu yang di belakang gerbong-gerbong yang di belakang itu yang dibela. Jadi pada saat situasi dan timingnya itu pas dan cocok, dia munculkan dia punya pionnya, dia munculkan dia punya kepentingannya itu dimunculkan. Mana tahu bisa lolos gitu loh. Mana tahu bisa lolos, bahasanya begitu. Jadi Bu Nena nangkap ya. Jadi maksud saya itu semua pejabat sama, mau DPR mau pemerintah itu semua sama, pada membela yang gerbong-gerbong belakang yang uangnya itu super banyak. Jadi untuk kepentingan mereka, akhirnya timing tertentu, orang tertentu dia munculkan. Mau itu adalah kementerian lembaga yang mana, mau instansi mana, asal timingnya cocok mereka munculkan. Dia itu 5 tahun nanti mau lengser mau apa dia mah nggak peduli, karena selama 5 tahun itu dia asal bisa bela 1-2 kasus besar saja itu dia sudah luar biasa sudah. Dia malah menjadi pahlawan yang tidak terhormat. Jadi menurut saya terus kita bicara nanti ke itunya ke objeknya. Objeknya juga tidak layak. Kita kan yang umurnya itu sudah di atas 50 tahun kan menyaksikan dulu pemilu itu seperti apa, dulu larangannya itu seperti apa. Gila, bahasanya itu sudah begitu. Dulu larang orang tua kita itu, mereka itu diinin seperti apa, harus pilih siapa, kehidupannya bagaimana, semua TV, semua anjing itu harus dipajakin semua. Itu emangnya nggak keterlaluan. Itu Freeport-nya itu siapa yang tanda tangan, aset-aset negara sumber daya alam itu dimulai dari siapa untuk diinin kepada asing. Bukan, jangan dikaburkan dengan pembangunan nasional. Waktu itu kalau kita jadi pemimpin, kita mungkin bangunnya lebih bagus dari dia. Kalau misalnya kita tidak korupsi, keluarga kita tidak KKN, jauh lebih besar. Dia itu kalau mau di pahlawan nasional merendahkan dia sendiri, karena beliau adalah presiden 32 tahun. Namanya Pak Harto ini kan banyak pada ngomong sebagai bapak pembangunan nasional lah ya. Karena kan ya banyak jasa-jasa dia sebagai presiden itu, pembangunan negara ini penting. Sampai ada swasembada padi, beras lah, perekonomian semua jadi oke lah, stabil lah ya. Namun, dari dibalik itu, ini ada keluarga-keluarga mereka nih. Ini namanya dinasti politik juga tuh. Anak-anaknya udah mulai beranjak dewasa, udah deh, duit, ya, wanita-wanita cantik, ya, dan juga perebut kekuasaan semua. Jadi bapaknya ya keikutan, semuanya dikuasai. Sampai tahu kan, sampai tahun 98 terjadi apa? Pasti sih sudah tahu semua masyarakat lah. Makanya pertanyaan saya, apa pantas dijadiin gelar pahlawan? Ya semua itu baik lagi kepada masyarakat Indonesia lah, gimana nilainya deh. Gitu. Cuman ini ya Golkar ini ya tahu sendiri lah. Ini kan dia kan dulu kan orang sono juga. Ya masa ditekankan sudah jadi gelar pahlawan. Ya harusnya kalau namanya gelar pahlawan itu ya seperti yang pahlawan-pahlawan sebelumnya lah, yang untuk berjuang untuk negara kita seperti apa. Itu ada kriterianya. Yang menyatakan kemerdekaan ya itu Bung Karno sih betul lah. Itu karena dia kan sang proklamator, itu betul sekali. Cuman ini yang Pak Harto ini yang jadi pertanyaan. Ya itu baik lagi ke masyarakat, gimana nilainya. Itu aja sih, nggak bisa komentar. Oke, baik. Ya kalau saya sebagai orang awam sih ya, untuk menentukan kriteria sebagai pahlawan nasional tentunya harus dipertimbangkan hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang negatif, sehingga dia layak atau tidak gitu sebagai pahlawan nasional gitu.
kalau Presiden Soeharto dulu kan banyak kontroversinya ya. Ya memang kalau dari sisi positifnya ya dia berkontribusi lah ya untuk kemajuan perekonomian Indonesia, ada Repolita, ada GBHN, terus juga ada swasembada pangan waktu itu. Cuman ini juga banyak kontroversi yang lain kan, seperti misalnya dia korupsi. Lalu dia ada dulu ya nggak bisa protes, kalau diprotes katanya langsung ini orang-orangnya katanya. Gitu. Terus timbul juga kan era reformasi itu kerusuhan 98 itu yang dipicu oleh mendesaknya untuk mendesak dia turun gitu waktu itu gitu kan. Saya pikir sih harus bijak sih ya, maksudnya di antara positif dan negatifnya itu kira-kira dia layak nggak kriterianya gitu diangkat sebagai pahlawan nasional gitu. Jangan hanya dilihat dari sisi positifnya aja gitu. Tapi itu kembali lagi dikembalikan ke ini ya, para pejabat pemerintah lah yang ini ya, yang lebih layak mempertimbangkan gitu. Itu aja sih. Kalau Soeharto bisa jadi pahlawan, nanti presiden-presiden yang lain, SBY, Jokowi juga bisa jadi pahlawan, Mas Anto. Kenapa orang indikatornya jasa gitu loh, berjasa? Yang mengkritik saya itu berjasa. Sekarang gini Mas Anto, analoginya, kita punya karyawan, kita gaji dia untuk bekerja, contoh staf admin, kita gaji dia, dia beresin administrasi, kerjanya bagus, terus kita kasih dia gelar pahlawan, kan nggak begitu, karena dia digaji, ya memang kerjanya begitu, harus kerja, kan tugasnya betul. Jadi sebagai presiden membangun negara itu emang tugas pokoknya, Mas Anto. Membangun negara ya emang dimandatkan untuk membangun kok, ya enggak? Kalau dibilang bapak pembangunan gitu loh, saya yakin semua juga ngebangun. Tapi kan nggak bisa tolak ukurnya itu sesuatu yang memang menjadi main job-nya dia. Jadi yang terlihat kan jadinya lucu, kecuali pendiri rumah sakit Husada tuh ya, yang bikin rumah sakit nggak dibayar, dia nggak menerima penghasilan, dia benar-benar buat sosial kan gitu. Nah, buktinya Soeharto membangun tapi kekayaannya kan luar biasa. Jadi pahlawannya nggak dapet menurut saya apa gitu loh. Kalau membangun mah ya kayak saya kembali lagi, emang lu disuruh jadi presiden kan buat membangun negara, bukan ngerusak negara kan. Jadi berarti presiden-presiden setelahnya kayak contoh Pak SBY, kita tahu periode kedua negara seperti autopilot kan gitu, atau kayak Jakarta lah sekarang lah, seperti nggak ada gubernurnya gitu loh Mas Anto, macet di mana-mana, banjir di mana-mana, nggak ada yang beresin, nggak ada yang pikirin, kayak udah kagak ada gubernurnya gitu loh. Sama. Jadi berarti kan nggak amanah, betul nggak? Kalau lu menjabat, lu nggak bekerja. Kalau lu menjabat, lu bekerja, emang main jobnya lu di situ. Nah, jangan sampai salah kaprah. Nah, kalau kayak sekarang gubernurnya nggak kerja, dikasih gelar apa? Penjahat dong harusnya. Gitu, karena terbukti dia nggak kerja, nggak tahu apa yang dikerjain gitu loh, ngejelas.
Sementara kekacauan luar biasa, macet kemarin kacau luar biasa. Ada nggak upaya Pemda betulin? Memang nggak ada. Pernah nggak dia keluar minta maaf? Nggak ada. Sama masalah. Jadi akibatnya kalau dia ngebangun menjadi menjelekkan penerusnya. Penerusnya yang nggak ngebangun gimana? Namanya pahlawan itu lu nggak menerima materi, lu mengorbankan jiwa raga, kan gitu analoginya. Nggak harus bertempur ya nggak di medan perang, tetapi lu berkorban. Kayak mungkin contoh dulu ada Pak Hugeng, contoh seorang polisi yang hidupnya sederhana, tidak berani makan duit haram, kan gitu Mas Santo. Nah, kalau sekarang kan kita jarang ketemunya. Terus ada Buya Hamka ya, agama yang nggak bermewah-mewah hidupnya, memang murni untuk kemanusiaan, kan kayak gitu Mas Santo, ya nggak? Lah kalau hartanya bejibun, penerusnya sekarang hartanya ampun-ampun terus ngerusak negara, dibilang jadi pahlawan, bagaimana judulnya? Kayak contoh Jokowi meneruskan nepotismenya, nanti dianggap pahlawan karena apa? Karena dia udah membangun infrastruktur. Bagaimana logikanya? Emang tugas presiden kan membangun infrastruktur, tetapi banyak korupsinya, akibatnya seolah-olah menutupi karena dia sudah membangun. Lah gimana? Kan jadinya membuat kita berpikirnya kok begini ya gelar pahlawan itu, kan gitu. Masih banyak yang jelas-jelas Dr. Lim yang kapal terapung tuh ya, rumah sakit ya, kan ada itu ya, dia nggak menerima duit dari pasiennya, itu baru pahlawan karena dia menggunakan kemampuan, keahlian dia tanpa timbal balik harta materi untuk balik ke dia. Yang ini kan enggak. Coba semua pejabat, semua presiden, semua menteri, semua legislatif, itu kan as a return mereka mendapat sesuatu, dibayar mahal dengan segala fasilitas mewahnya. Lah pahlawannya di mana? Contoh Jokowi dapat rumah 12.000 meter, nanti dikasih pahlawan gitu karena sudah membangun infrastruktur di mana-mana. Lagi mana? Emang dia nggak digaji? Emang dia nggak dibayar? Emang nggak dapat tunjangan? Kan gitu ya Mas Anto. Jadi menggelitik nalar akal sehatnya, terlepas dari pro kontranya ya. Dia ini dulu mengkotak-kotakan, tidak ada yang boleh berbeda dengan dia, besok hilang, kan gitu. Nggak berani, nggak boleh bersuara, minoritas tidak boleh Imlek, kan kayak gitu pasti ngeberedel semua yang nggak sesuai dibilang PKI, kan gitu. Akibatnya nama PKI kan nggak bener, seolah-olah dia yang paling bener gitu. Itu kan terlepas dari semua kontroversi, makanya dibalikin. Bapak pembangunan, emang lu harus bangun, terus lu jadi presiden, lu nggak mau kerja gitu, lu makin kaya. Nah itu yang menggelitik Mas Anto. Coba dijawab. Kecuali kalau Soeharto hidup sangat sederhana ya, ketika dia mengambil alih dari Soekarno, Soeharto benar-benar hidup sangat sederhana, keluarganya pun sederhana, ya kan? Nggak menikmati fasilitas, nggak pernah kasus korupsi, dia berjuang buat kemanusiaan, buat rakyat Indonesia. Lah itu masih layak. Wah ini coba. Jadi saya cuma lucu, seseorang yang main jobnya di situ karena dia bekerja di situ dikasih gelar pahlawan. Gunakan akal sehat lah gitu loh, supaya kita semakin pintar menilai sesuatu gitu. Presiden Soeharto menjabat itu ekonominya bagus. Tapi jangan lupa pada akhir jabatannya tahun 97-98 ekonominya hancur. Nilai rupiah
jatuh. Betul. Indonesia jatuh ke dalam krisis moneter sampai minta bantuan kepada Dana Moneter Internasional IMF. Mengapa bisa begitu? Karena terlalu banyak korupsi dan monopoli. Nah, misalnya cengkeh dimonopoli oleh anak Soeharto yang namanya Tommy. Jadi Tommy memaksa petani menjual cengkehnya kepada dia, dan dia menjual dengan harga mahal ke pabrik rokok. Itu jeruk Pontianak jadi monopoli oleh si Bambang putra Soeharto. Lalu jalan tol dimonopoli oleh Mbak Tutut putri Soeharto. Nah, itu Indra Rukmana, itu suami Mbak Tutut, memonopoli lapangan golf. Jadi si Indra Rukmana itu merebut tanah rakyat, merebut sawah untuk dijadikan lapangan golf. Nah, tanah petani di Bogor, di Tapos itu direbut oleh orang-orang Soeharto untuk dijadikan peternakan susu. Jadi ekonomi Indonesia itu dikuasai oleh PKI, pengusaha keluarga istana, sehingga akhirnya hancur ekonominya. Dulu permulaan zaman Soeharto itu Indonesia maju, masih maju, bisa mengirimkan dokter ke Malaysia, mengirimkan guru ke Malaysia. Akhirnya apa sekarang? Guru pelajar-pelajar Indonesia itu malah belajar bersekolah di Malaysia. Orang-orang pasien-pasien Indonesia berobat di Malaysia. Jadi bukannya maju tapi malah mundur akibat pemerintahan jelek dari Soeharto. Itulah pendapat saya. Baik mitra bisnis, terima kasih yang sudah berbagi opini dan komentar sesi kali ini. Mary Agustin.